Ya, welcome back to CGM Talks. CGM Talks talks about football. Ya, udah lama banget gua nggak nge-share ya tentang bola, which is sekarang kan udah jalan ya World Cup 2022 di Qatar. Untuk sesi kali ini, sebelum kita masuk, gue mau membahas tim-tim besar di World Cup kali ini. Jadi ada berapa banyak kejutan ya so far. Jadi gue nggak akan bahas tabel, gue nggak akan bahas result, gue lebih bahas ke performa tim-tim unggulan dari World Cup kali ini. Sebelum gue mulai, gue mau ngopi dulu ya. Seperti biasa, ngopi dulu biar refresh ya. Kopinya mantep banget dari Pulau. Oke. Sebelum gua masuk ke World Cup yang tim-tim unggulan, gua akan membahas tentang seorang pemain. Ya, gua bisa bilang ini adalah seorang pemain bintang yang jujur yang gua udah ngefans dari kecil, bahkan dari 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Bahkan gua selalu mensupport pemain ini menjadi the best player in the world. Ya, kalian sudah pasti tahu ya siapa itu. Ya, dia adalah seorang Cristiano Ronaldo. Jujur ya, gue ini adalah seorang fans berat Cristiano Ronaldo dari zaman dia di MU sampai dia ke Real Madrid. Nah, dia zaman di Real Madrid ini gue itu ngefans banget karena Cristiano Ronaldo ini pesonanya, dan dia itu tipe seorang leader ya, tipe yang pemimpin banget. Bagaimanapun dia di tim manapun dia itu ingin menjadi pemimpin. Beda dengan seorang Lionel Messi. Messi itu orangnya lebih pasif. Jadi gue itu ngefans sama Cristiano Ronaldo dari di zaman Real Madrid ya. Dia udah mencetak berapa gol? Ratusan gol di Real Madrid. Berapa piala? Semua piala sudah diborong. Champions League 4 kali bersama Real Madrid, 1 kali bersama MU. Kebetulan juga di Portugal dia juga mempersembahkan 2 cup ya. Ini Euro Cup sama Nation League. Udah bisa dibilang dia adalah calon the best ya. Dengan 5 Ballon d'Or juga. Dia itu adalah calon the best. Nah, yang gue mau bahas sekarang itu adalah sejak Cristiano Ronaldo pindah ke Juventus dari Real Madrid, dia itu karirnya itu bukan semakin naik tapi semakin menukik. Bisa dilihat dari Juventus pada saat dia bermain di Juventus, kemudian dia pindah ke Manchester United. Di situ pemain-pemain Juventus bilang seperti Leonardo Bonucci, Buffon dan lain-lain, mereka bilang dengan kehadiran Cristiano Ronaldo, Juventus ini bukannya semakin membaik, tapi solidaritas timnya itu semakin menurun. Bahkan mereka itu seperti bermain untuk Cristiano. Juventus tanpa Cristiano, mereka seperti bermain tanpa roh, seperti ibaratnya seperti itu. Nah, dari Bonucci, komentarnya Bonucci itu ditambah pada saat itu Massimo Allegri masuk ke Juventus, Cristiano Ronaldo dipastiin bukan jadi pemain tim utama. Dengan egonya Cristiano Ronaldo lagi-lagi yang memutuskan untuk pindah ke Manchester United karena dia nggak ingin menjadi pemain cadangan. Nah, dari berita tersebut bisa kita ketahui ya kalau Cristiano Ronaldo ini pemain yang cukup arogan ya. Nah, sekarang di Manchester United di musim pertama dia jadi starter. Nah, semenjak MU di take over sama Erik ten Hag mengatakan dia memprioritaskan pemain-pemain muda. Kan kita ketahui ya kalau Cristiano Ronaldo usianya udah 38 tahun, bukan usia yang muda lagi untuk ukuran main profesional. Nah, dari situ Cristiano Ronaldo dia udah agak kecewa dengan Erik ten Hag, dan ujung-ujungnya di musim kedua ini bersama Manchester United yang dilatih pelatih baru, Cristiano Ronaldo mengumpat di wawancara ya bersama Piers Morgan kalau dia itu tidak happy di Manchester United. Bahkan lebih parahnya, mantan pemainnya, beberapa pemainnya seperti Gary Neville, Paul Scholes, Wayne Rooney, semua itu diserang sama Cristiano Ronaldo semua, dijelek-jelekin semua. Nah, dari situ gue lihat ya, menurutku as a leader, Cristiano Ronaldo itu adalah seorang pemain yang bisa dibilang sempurna lah. Semua piala udah hampir diambil di Portugal kecuali World Cup, Champions League sudah 5 kali, Super Ballon d'Or semuanya udah, Serie A semua, Liga Spanyol semuanya sudah. Nah, yang gue kecewa ini sebenarnya lebih ke attitude ya, karena menurutku kayak pemain profesional itu dibutuhkan attitude yang bijak ya. Maksudnya gini, kalau manajer itu nggak memainkan lu,
ya lu harus terima karena lu juga dibayar. Bukan berarti lu tuh tiba-tiba egois, tiba-tiba melontarkan ke pers terus menjelekkan kanan kiri. Itu menurutku kayak tindakan yang kurang bijaksana dari seorang pemain profesional ya, apalagi dengan nama besar seorang Cristiano Ronaldo. Nah, dari situ gua kecewa banget dari performanya itu, dari attitude-nya juga, yang akhirnya berujung ke Manchester United memecat seorang Cristiano Ronaldo atau kontraknya diputus sama Manchester United. Dan dari sini gua udah bilang sih kalau wah ini Cristiano Ronaldo bakal hancur sih karirnya. Nah, dan yang saat ini Cristiano Ronaldo yang free agent aja, klub-klubnya tuh sudah menolak semua, klub besar. Real Madrid yang rumornya mau balik ya Cristiano Ronaldo selama 6 bulan karena Benzema cedera sudah menolak. Bayern Munchen dengan presidennya Oliver Kahn sudah menolak. Siapa lagi, Chelsea ini juga masih nggak tahu, kayaknya juga masih menolak karena udah terlalu uzur umurnya. Dan beberapa klub lainnya. Nah, rumornya Cristiano Ronaldo ini antara dua kemungkinan ya, ke MLS, Liga Amerika, yang pasti klubnya dari Beckham, Inter Miami mau terima dia, atau yang kedua ke Manchester, ke itu Arab. Jadi Arab ini ada tim Al Nassr kalau nggak salah, dia nawarin gaji gila banget 147 berapa gitu per tahun, itu membuat Cristiano Ronaldo ini menjadi pemain termahal di dunia ini, di planet ini. Nah, gaji pemain itu ya Cristiano Ronaldo. Nah, dari situ gua ngeliat kayak karirnya Cristiano Ronaldo udah hancur sih. Dari sejak dia udah attitude-nya udah berubah seperti ini, terus dengan keegoisan dia membuat dia itu bukan semakin naik tapi semakin turun. Bahkan gue seorang fans penggemar Cristiano Ronaldo, gue kecewa banget sih dengan performanya Cristiano Ronaldo itu tadi. Kecewa banget dengan sikapnya ya, lebih tepatnya sikapnya dia. Karena gue expect, bahkan gue udah bilang the best player sekarang bukan Cristiano Ronaldo, sekarang bisa Lionel Messi. Karena dengan sikapnya kayak gini menjustifikasi bahwa Cristiano Ronaldo bukan pemain kelas dunia lagi, bukan pemain nomor 1 dunia lagi, mainkan Lionel Messi. Karena Lionel Messi pun meskipun dia keadaannya jelek ya pada saat di Barcelona sampai diputus kontrak, juga diperpanjang sama Barcelona juga. Nah, Lionel Messi itu juga bilang kalau Lionel Messi itu dengan sikapnya dia itu masih yang apa ya, pasif ya. Maksudnya Lionel Messi itu lebih cenderung pasif dan lebih cenderung cuek. Kalau Cristiano Ronaldo ini lebih cenderung kayak ekspresif atau berkoar-koar. Nah, di situ ego yang menghancurkan seorang Cristiano Ronaldo di akhir masa pemainnya. Nah, oke, next kita masuk ke ke tim besar ya, tim besar dari Piala Dunia. Gua akan bahas secara singkat aja, nggak banyak. Ya, di grup A ini terprediksi ya Belanda, yang tim Afrika ya pasti Senegal ya, karena dua tim itu kuat banget. Nah, Belanda ini kuat karena ya menurutku ya, karena pemain mudanya ada Gakpo, ada De Jong dan lain-lain. Itu pemain muda itu benar-benar diorbitkan sama pelatihnya. Pelatihnya dia itu Louis van Gaal, bukan pelatih yang ecek-ecek. Sudah mempersembahkan Champions League bersama Ajax, sudah World Cup nomor 3, bawa Belanda ke World Cup nomor 3 di Piala Dunia, dan dia udah punya syarat pengalaman. Jadi Belanda ini tidak kaget. Menurutku Belanda ini bisa bisa melaju lumayan jauh, tapi itu tergantung pada tim yang akan dihadapinya. Kalau 16 besar nanti aku yakin dia bisa untuk lolos. Sementara untuk grup B itu ada Inggris. Kalau US ini kayaknya meskipun dia lolos tapi menurutku babak 16 besar aja sih kalau US. Kalau England ini bisa melaju jauh. Cuma gue kurang yakin sama permainannya Inggris ya. Kadang-kadang dia itu up and down kalau Inggris. Meskipun di tangan Southgate bahkan mereka tembus ke final Piala Euro, cuma Inggris itu masih naik turun. Kadang performanya bagus banget, kadang turun banget. Apalagi juga backnya Harry Maguire ya, you know lah ya, Harry Maguire gak usah gue bilang, semua pasti udah tahu ya. Terus kita masuk ke grup C, ya Argentina sudah sesuai. Kemarin kan sempat dikalahin tuh sama Arab Saudi. Argentina kaget banget sih, gue juga jujur sih, gue fans bola juga kaget kok bisa-bisanya dia kalah sama tim Arab Saudi. Cuma Argentina bisa bangkit ya. Dan Argentina ini sekarang bagusnya itu dia tidak mengandalkan Lionel Messi lagi. Dia banyak pemain muda yang bagus. Alvarez, banyak banget. Enzo Fernandez, dia itu banyak pemain muda yang bagus banget. Dan goalkeepernya juga oke banget. Goalkeepernya dia itu ya. Goalkeepernya Argentina itu oke banget. Dia pemain di Aston Villa, oke banget. Ditambah dengan yang lolos kedua itu Poland. Jadi Poland ini menurutku ya babak 16 besar aja sih. Karena Poland ini terlalu bergantung sama Lewandowski. Kalau nggak ada Robert Lewandowski, Polandia ini juga masih setengah-setengah deh, masih kurang banget.
Jadi Argentina ini yang akan bisa melaju lebih jauh daripada Polandia. Cuma Argentina kurangnya di backnya. Menurutku backnya ini kurang apa ya? Kurang kukuh lah dibanding di lini penyerangannya. Kemudian ada Prancis dan di grup D ada Prancis, Australia juga ya. Kalau Australia ini pasti udah babak 16 besar aja. Kalau Prancis ini bisa dibilang bisa melaju jauh sih. Karena gue lihat meskipun Benzema cedera, kalian harus ingat ya. Kalau di Piala Dunia tahun kemarin yang mereka Piala Dunia juara, itu Benzema gak ikut ya. Dan beberapa squadnya yang cedera seperti Pogba dan Kante itu gak cedera, tapi Prancis ini squadnya juga bagus karena meskipun Pogba dan Kante cedera, masih ada Tchouaméni sama Vinga. Itu duo Real Madrid yang gila banget sih, duo pemain tengah yang gila banget. Dan menurutku Prancis ini bisa semifinal bahkan final kalau kita ngomong jauh ya. Prancis gue bisa yakin sih, karena performanya lumayan meyakinkan. Ditambah Mbappe kalau di World Cup itu selalu gila banget mainnya. Kita masuk ke grup E ya. Grup E ini ada Spanyol, Jerman, Costa Rica, itu ya, Jepang ya. Yang pasti gue akan bahas tentang Spanyol dan Jerman. Gue secara overall gue melihat kayak performa Spanyol ini lebih meyakinkan dari Jerman ya. Karena meskipun Spanyol diisi banyak main muda seperti Gavi, Pedri dan lain-lain, tapi performanya masih lebih meyakinkan dikit daripada Jerman. Karena Jerman ini juga diisi juga tim besar, bahkan pelatihnya tuh Hansi Flick, tapi kurang meyakinkan menurutku. Jadi dari agregat sih Spanyol bisa melaju jauh menurutku ke quarter final lah, semifinal 16 besar atau quarter final kalau Spanyol. Dan sementara Jerman ini masih 50-50 ya, gue kurang yakin ya, karena performanya dia itu masih naik turun banget. Meskipun gue ini hari ini pakai baju Jerman, tidak menutup kemungkinan ya, Jerman di tahun gue ini 2014, Toni Kroos, Mesut Ozil, pelatihnya Joachim Löw, strikernya masih Miroslav Klose. Nah ini Jerman ini kuat banget dari segala lini, Philipp Lahm. Nah sekarang Jerman sekarang itu banyak pemain muda, sama gue nggak lihat number 9 yang mumpuni, karena number 9 nya masih diisi oleh Thomas Muller ini menurutku kayak kurang number 9 lah. Dia lebih ke playmaker atau AMF atau pemain nomor 10 dari situ. Nah yang paling mengecewa, kita masuk ke grup selanjutnya. Ada grup F, ada yang pasti grup F ini tim besarnya Belgia sama Kroasia. Yang paling gue kecewa ini sebenarnya Belgia ya, karena Belgia itu kalian tahu Belgia ini rank 3 besar di dunia. Sekarang lagi ancur-ancurnya sih. Jadi pemain-pemainnya udah mulai yang pick semua udah turun semua. Eden Hazard, siapa lagi? Strikernya masih Batshuayi, Lukaku cedera nggak bisa main. Terus yang paling perform cuma Kevin De Bruyne. Itu pun juga lawan Kanada juga mainnya juga ecek-ecek banget. Meskipun menang ya, ugly win banget sih mereka. Nah, sementara untuk Kroasia ini menurutku tim underdog tapi yang kuat banget sih. Underdog ya, aku bilang underdog bukan unggulan, underdog. Karena Kroasia ini ya lu tau lah, ada Luka Modric, masih ada Perisic, terus masih ada Kroasia itu masih ada Dejan Lovren dulu mantan mainnya Liverpool backnya. Itu menurutku juga underdog lah. Dan menurutku di grup F ini Belgia bisa nggak lolos. Kalau prediksiku ya, tapi nggak tahu lagi ya. Kroasia bisa sampai ke quarter final, 16 besar atau quarter final itu. Karena Kroasia ini tim underdog banget sih. Kemudian ada Maroko kita nggak usah bahas ya, tim Afrika. Tapi ya tim Afrika ini menurutku yang paling unggulan Senegal sih, yang bisa melaju jauh. Nah sementara untuk grup G itu ada Brasil dan Swiss ya. Ini gue akan bahas Brasil deh. Brasil ini salah satu juga tim unggulan banget bersama Prancis. Jadi gue bisa jamin, gue bisa prediksi jauh ya. Kalau Brasil ini minimal bisa semifinal atau final. Karena Brasil ini meskipun Neymar cedera, tapi pemainnya itu gila banget. Dari goalkeeper sampai striker itu gila banget. Mereka bayangin ya, Neymar cedera, masih ada siapa? Rodrigo, Vinicius, Antony, seperti nama gue ya, Antony. And then siapa lagi? Richarlison, banyak banget pemainnya. Gabriel Jesus, Martinelli, strikernya gila banget. Namanya Brasil ini gila banget sih. Tahun ini bisa melaju jauh banget. Yang bisa menghentikan Brasil ini menurutku lawan sepadan itu Prancis. Kemudian kita masuk ke grup H. Grup H ini ada Portugal, Ghana, South Korea, Uruguay. Oke. Kalau menurut gua Portugal ya, gua akan bahas Portugal. Portugal ini juga bisa melaju jauh. Tapi melaju jauhnya ini mungkin paling jauh itu quarter atau semifinal ya. Meskipun ya ada Cristiano Ronaldo lagi-lagi yang tadi pemain itu gua bahas, Cristiano Ronaldo lagi. Tapi menurutku
Portugal kali ini tuh lumayan bagus. Meskipun tanpa Cristiano Ronaldo pun seperti Argentina ya. Pemain-pemain lainnya itu bagus-bagus kayak Felix, Bernardo Silva. Kemudian pemain favoritku Rafael Leao, AC Milan itu bagus banget. Jadi Portugal ini juga lagi pick-picknya juga. Sementara kalau tim Afrika ada Ghana. Ghana ini kurang lebih kualitasnya di bawah Senegal ya. Tapi Ghana juga tidak menutup kemungkinan dia bisa melaju jauh karena Ghana itu punya track record Piala Dunia cukup bagus sih. Kemudian ada Korea Selatan sama Uruguay. Jadi dari data di atas ini bisa kita lihat ya. Tim Eropa itu udah pasti yang tim Eropa sama tim Amerika Latin, Brazil, Argentina dan lain-lain itu menurutku sepadan ya. Sepadan. Terus yang bisa memberikan kejutan itu tim dari benua Afrika. Kalau menurutku Asia kan ada diwakili sama Australia. Tapi nggak bisa jauh sih. Menurutku performanya juga masih angin-anginan ya kalau Asia. Jadi prediksi gua ini prediksi juara Piala Dunia kali ini itu bisa antara 3-4 tim. Yang pasti gua masukin Brasil ini gila banget tahun ini. Gua bisa yakin mereka bisa maju jauh. Ada Prancis juga kita nggak bisa main Prancis ya. Mereka juara 4 tahun lalu, tapi biasanya kan juara Piala Dunia 4 tahun lalu itu kan biasanya nggak lolos fase grup ya, terkena kutukan. Kali ini Prancis bisa mematahkan kutukan itu. Prancis, kemudian juga Argentina ini dengan Lionel Messi, lagi-lagi Lionel Messi, fansnya Lionel Messi pasti tahu. Kemudian empat ini antara Belanda atau Portugal. Kita lihat aja nanti Belanda Portugal ini bisa memberikan kejutan ya. Belanda dengan Louis van Gaal dan Portugal dengan pemain yang ada itu Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Jadi itu adalah prediksi gua Piala Dunia sama bahas tim-tim unggulan dari Piala Dunia. Oke guys, so hari ini itu aja ya, nggak banyak. Thank you banget sudah mau lihat video yang top kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis banget. Terus itu aja guys untuk hari ini. Terima kasih and see you on the next episode. Ciao.